Oke, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam untuk kalian semua. Hari ini gue rencana moto lagi, dan hari ini rencana motonya ada di daerah sekitaran laut lah ya. Biasanya, yang kunci utama tuh di tripod. Jadi kan kaki tripod gue, ya defaultnya tuh seperti ini ya, pakai karet bawahnya. Jadi kalau gue setiap moto di laut, ini pasti gue ganti menggunakan kaki yang spike modelnya. Nah yang spike itu, jadi ini mesti kita lepas, dan kita ganti pakai yang ini spike-nya. Jadi bukan spike yang bawaan dari si tripodnya, kan dari tripodnya juga ada, cuman bedanya spike yang bawaan itu dia nusuk. Kalau ini dia seperti ini bentuknya, jadi dia lebih mencengkram gitu loh. Jadi kalau di batu karang ini lebih steady, nggak bakal geser. Dan ini juga sama keluarannya Leo Photo. Jadi ya tinggal dipasang di sini aja, tinggal putar, dan sebelah sini juga sama. Jadi semua kakinya ini gue ganti dulu semuanya menggunakan spike fitnya ini tuh. Oke, dan tinggal satu lagi. Nah, ini last one. And that's it. Jadinya kurang lebih seperti ini. Jadi, spike yang ini bakal nyengkram di batu karang. Apalagi kalau karangnya lumutan itu kan kalau kita pakai karet, kadang licin gitu loh. Yang ada malah ngerusak si tripodnya, kakinya. Oke, dan ini gue masih nungguin yang lain. Tom sih udah datang, tinggal nunggu 2 orang lagi. Bro, nih bro. Giveaway buat lu bro. Mantap. Hadiah Natal nih. Oh iya, Natal dan Tahun Baru. Natal dan Tahun Baru. Open dong, open. Wih, berapa piece tuh? Widih. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5 5 piece. Nah, jadi sepertinya ini akan menemani 2 filter saya yang sebelumnya sama V6 ya. Oke. V6. Nah sekarang nggak punya tempatnya kan? Nggak punya tempatnya. Oh iya. Tenang, gue pinjemin. Tunggu. Nih, lu pakai yang ini dulu. Pakai ini dulu Iya, sementara nih. sementara. Temporary. Setidaknya bisa aman dulu dari bini lu. Iya. Oh iya. Oke. Cukup segitu. Udah, lu makan dulu. Orang dulu. Yang Leo Foto nggak sekali ya? Oh, nanti aja itu. Oke, sekarang kita OTW. Formasi sekarang ini ada tadi ya, Marcel, ada Tom, dan ini ada yang lama menghilang, Bung Taufik. Nah, habis ini kita masih ada lagi teman yang barengan, cuman ketemunya nanti di tol. Itu si Arnes sama Kiki, dia berdua, beda mobil. Jadi yaudah, kita langsung. Bawa memory card nggak? Bawa. Bagus. Kalau nggak ada gua ganti kamera. Sekarang jam 3. Ya, agak lebih awal memang karena tadi kita jalannya juga santai. Dari rumah tadi jam 10 kan. Habis ini jam 3, emang santai banget. Terus tadi makan dulu, makan siang. Sekarang ngantuk. Jadi kita tidur aja dulu kali ya. Taruh kamera lu di sini. Jadi ini yang buat jadi poinnya dulu. Mungkin. Jadi sebelum kita mulai foto, kita exercise dulu. Marcel mau belajar hypervokal. Jadi kita belajar hypervokal dulu. Tinggiin lagi bro, paling tinggi. Cuman overall seperti itu cara ngitung hypervokal sama penggunaan filternya. Oke. That's why kadang-kadang kita kalau mau ini ngambilnya sore ya. Ya, kita kasih dulu yuk, panas. Iya. Ngobrol di sana aja panas. Oke, ini kita udah prepare mau ke spotnya. Dan lokasi kita hari ini di daerah Pohon Galau ya. Carita, Anyer. Dan mungkin untuk yang kali ini spotting kita agak beda. Biasanya kita ngambil di sisi sebelah kirinya dulu, baru ke kanan. Tapi untuk hari ini kita ngambil ke kanannya dulu, baru ke kiri. Karena season hari ini dari sore sampai ke jam 5:30 dia tide-nya semakin turun.
Nanti dari setengah 6 ke atas, tide-nya makin naik gitu loh. Jadi kalau misalnya kita ke sana dulu, takutnya pas ke sini airnya udah naik lagi gitu. Makanya kita balik. Dan kalau di spot yang sebelah kiri, kalau tide-nya terlalu kering pun kurang bagus. Terlalu kering banget, jadi unsur airnya agak berkurang. Ya, sekali lagi itu alasannya kenapa gue putuskan untuk ngambil sisi sebelah kanan dulu. Dan ya ini masih dengan teman-teman di Tangerang. Ada satu scene dari Jakarta, Taufik. So, kita lanjut dulu. Ini kita udah on positioning, dan untuk di spot ini saat lagi low tide gini, semakin low angle kamera kita hasilnya semakin bagus gitu. Karena posisi pohon ini kan udah pendek ya, sebenarnya pohon ini kecil gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa dipendekin banget, nanti si pohon ini akan overlap dengan garis horizonnya. Ya, kalau misalnya kita lihat sekarang seperti ini. Ya, kalau misalnya kita bisa lebih low lagi, mungkin sekarang segini. Oke. Nah, jadi si pohon itu nggak overlap dengan garis horizonnya, nggak terpisah. Dan sekarang posisi kamera gue seperti ini, enak banget. Dan ini mereka sudah membersihkan pohonnya, karena di pohonnya tersangkut banyak sampah-sampah. Ya, sebenarnya sampah-sampah yang ke bawah sih, di saat air lagi naik kan jadi banyak sampah nyangkut di ranting-rantingnya. Oke, dan untuk setup hari ini gue lensa menggunakan Misi 15 mili f4 ASPH, dan untuk filter holder gue pakai Misi V7, GND nya gue pakai medium 1.2, dan ND nya gue pakai ND 1000 3.0. Dan untuk settingan eksifnya, kameranya shutter di 30 second, ISO di 100, aperture di f11. Oke, untuk hasilnya seperti ini kira-kira. Dan seperti biasa ya, ini hasil SOOC, belum di retouch sama sekali. Dan mungkin di sini aku coba lagi foto, mungkin ngambil beberapa foreground akar-akar pohon ini ya, sebagai ornamen di foregroundnya, dan beberapa angle yang lain lah. Di situ dengan setup yang sama persis, nggak ada yang berubah, settingan kamera juga sama, cuma bedanya di situ tadi gue main fokus stacking karena gue ngambil angle-nya sangat low, walaupun udah ngitung hyperfocal segimana juga nggak akan bisa dapet sharp dari near limitnya gitu, karena jaraknya terlalu rendah banget. Jarak gue dari kamera ke bawah aja tuh sekitaran nggak nyampe 25 cm kayaknya. Apakah masih ngambil? Jadinya harus di stack, fokus stacking. Jadi gue ngambil dari yang depan, tengah, belakang. Nanti hasilnya seperti ini kira-kira yang udah digabungin ya. Dan ini murni baru digabungin doang, belum di-retouch sama sekali. Oke, dan mungkin habis ini gue tinggal nunggu aja. Dan weathernya ini tiba-tiba awannya jadi begini, agak gelap. Tapi di sana ada awan ketombe, biasanya tanda-tanda awan cetar nih. Biasanya gitu. Ini juga nih. Semoga. So, ini untuk yang sekarang gue posisinya agak mundur lagi ke belakang. Jadi gue ngambil pohon yang gede ini sebagai poinnya. Dan gue ngambil reflection si pohon ini juga yang ada di bawah tuh, serta pohon-pohonnya. Dan juga batu-batu ini in one frame. Dan mereka di sana bocor, itu oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Untuk settingan, yang di sini gue foto menggunakan settingan kamera di 8 second, aperture di f11, dan ISO di sekitaran berapa ini? Di 50. Dan untuk filter, GND masih pakai medium 1.2 dan ND-nya gue pakai ND 1.8. Jadi agak gue turunin intensity-nya. Dan untuk yang di sini hasil fotonya kayak seperti ini. Dan ini juga masih sama ya, belum di retouch, benar-benar SOOC dari kamera. Dan suddenly hari ini benar-benar clean, bahkan sampai gunung-gunung di seberang sana tuh kelihatan semua jernih.
Dan semoga hari ini cetar. Karena udah cukup lah di sana ya. Dan stok di sana tuh udah terlalu banyak. Dan emang gue hari ini sengaja pengen banget dapetin warna yang bagus di spot yang ini. Ini yang pohonnya banyak. Jadi kalau ini galaunya nggak galau-galau banget pohonnya, karena ada temennya. Dan di sini gue baru jalan duluan bertiga. Yang lain masih sibuk dengan pohon yang mungil. Dan sekarang weathernya tuh, mataharinya glowing sampai nyala nih muka gua. Tapi atasnya berawan. Tapi it's okay. Kalau horizonnya bersih kayak gitu, biasanya atasnya suka berwarna. Ya, bismillah. Oke, dan di sini spot kita moto. Dan gue nggak tahu kalian bisa lihat apa enggak, tapi di bawah sana ini cahaya itu bagus banget. Batunya kebentuk rim light, dan gue langsung kepikiran main dodge and burn. Dan untuk setup di sini, untuk filter yang gue pakai, gue menggunakan reverse JND 0.9, ND-nya pakai 1.8. Untuk setup kamera, shutter di 30 second, aperture di f16, dan ISO di 50. Nah, untuk yang sekarang kira-kira hasil seperti ini. And ini masih sama SOC. Dan gue lanjut moto lagi. Nanti kita lihat aja hasilnya bagaimana finalnya di sini. Semoga. Oke guys, kita motonya udahan dan ini udah jam 7. Lihat tuh. Dan langitnya masih seperti ini. Wow. Nggak habis-habis. Nggak habis-habis. Kalau ngikutin kita nanti pulangnya malam. Karena ini spot terjauh di area Anyer di Carita. Ya dari Anyer ke Carita aja tuh bisa sekitar 1 jam ya. Jadi kalau kita sampai rumah bisa lebih lama lagi. Jadi videonya gue selesai sampai sini. Buat kalian yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk klik subscribe button, jangan lupa klik like button kalau kalian suka video ini, dan silahkan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Jadi sampai ketemu lagi di video gue yang selanjutnya. Oke? Bye!